Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang macam-macam gaya kepemimpinan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadli Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mengaruhi bawahannya agar tercapai tujuan organisasi atau pola pikir dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Selanjutnya, menurut para ahli, yang pertama menurut Ciptono pada tahun 2014, gaya pemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin untuk berinteraksi kepada bawahannya. Yang kedua, gaya kepemimpinan menurut Hersey adalah pola tingkah, laku atau kata-kata dan tindakan-tindakan dari seorang pemimpin yang dirasakan orang lain. Selanjutnya, menurut Siagian, terdapat 5 tipe gaya kepemimpinan, yaitu gaya pemimpin otokratik, yaitu dimana pemimpinannya, pengertiannya, gaya kepemimpinan ini dimana seorang pemimpin memiliki kendali penuh untuk menentukan kebijakan dan prosedur, memutuskan tujuan apa yang dicapai dan mengarahkan serta mengawasi semua kegiatan organisasi tanpa partisipasi dari bawahannya. Jadi pemimpin otokratik ini semua pada pemimpin perusahaan ini yang memegang kendali penuh atas apa yang terjadi sama karyawan-karyawannya. Yang kedua itu menurut tipe pemimpin militeristik, yaitu pemimpin ini bertipe senang dengan formalitas. Mereka sering menuntut kedisiplinan yang tinggi dan bawahannya untuk mencapai tujuan. Kadang pemimpin militeristik ini tidak suka menerima kritikan dan menyukai upacara-upacara simbolis. Ketiga ini ada tipe pemimpin paternalistik, yaitu tipe pemimpin ini itu bersifat kebapakan. Bapakan di sini itu pemimpin yang bersifat dan bertindak dalam menjalankan fungsi pemimpinnya sebagai seorang bapak terhadap anak-anaknya. Jadi pemimpin ini bertindak sebagai bapak karena dia itu meminta orang-orangnya serta menghormatinya. Selanjutnya ada tipe pemimpin karismatik, yaitu pemimpin ini dianggap sosok orator yang mahir menyampaikan visi. Pasalnya, seorang pemimpin ini mengandalkan gaya bahasanya yang fasih, pesona daya tarik, dan kemampuan merayu demi mencapai tujuannya. Yang terakhir itu ada tipe pemimpin demokratik. Adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang kepada wawasan luas kepada bawahannya. Setiap ada permasalahan selalu mengikutsertakan bawahan kepada suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis ini, pemimpin membiarkan banyak informasi sebagai tugas serta tanggung jawab kepada bawahannya. Selanjutnya kita akan membacakan tentang karakteristik. Yang pertama, karakteristik dari tipe pemimpin yang otokratik. Yang pertama itu menganggap organisasi sebagai milik pribadi. Yang kedua itu mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Yang ketiga itu menganggap bahwa sebagai alat semata-mata. Yang keempat ini tidak mau menerima kritikan, saran, dan pendapat. Yang kelima ini terlalu bergantung pada kekuasaan formalnya. Yang terakhir, dalam tindakan penggerakannya sering mempergunakan approach yang mengandung unsur paksaan dan punitif atau bersifat. Halo, saya Rita Cantika Rilazeti ingin melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Yang kedua ini ada tipe pemimpin militeristik. Tipe pemimpin militeristik ini memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, dalam menggerakkan bawahannya, sistem pemerintahan yang sering dipergunakan. 2, dalam menggerakkan bawahannya, senang bergantung pada pangkat dan jabatan. Yang ketiga, senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan. Dan yang keempat adalah menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya. Contoh dari pemimpin militeristik ini yaitu misal pada sebuah perusahaan, pemimpin memanggil bawahannya untuk menyajikan laporan keuangan. Ternyata laporan keuangan ini yang disajikan menunjukkan angka rugi, padahal penjualan pada tahun ini terbilang tinggi. Namun atasan tersebut tidak terima dan membanting laporan tersebut serta menyuruh bawahannya untuk merevisi laporan keuangan supaya menunjukkan angka laba yang diharapkan oleh atasannya. Dan yang ketiga ada tipe pemimpin paternalistik. Karakteristiknya ada 6, yaitu 1. Menganggap bahwa sebagai manusia yang tidak dewasa. 2. Bersikap terlalu melindungi. 3. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan. 4. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif.
kelima, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasi. Dan yang keenam yaitu sering bersikap mau tahu. Nah, contoh dari pemimpin paternalistik ini yaitu misalnya pemimpin yang menunjukkan tingkat kepedulian kepada bawahannya layaknya seorang ayah di dalam suatu keluarga, yaitu kepedulian dan perhatian. Di sini dapat diartikan sikap pemimpin yang menunjukkan keteladanan yang baik bagi bawahan-bawahannya dengan cara menaati peraturan yang ada. Yang keempat, ada tipe pemimpin karismatik. Tipe pemimpin karismatik yaitu harus diakui bahwa untuk keadaan tentang seorang pemimpin yang demikian sangat diperlukan, akan tetapi sifatnya yang negatif mengalahkan sikapnya yang positif. Saya tambahkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari pemimpin karismatik. Pemimpin karismatik memiliki kelebihan yaitu 1. Mampu mengkomunikasikan visinya secara jelas. 2. Mampu membangkitkan semangat bawahannya untuk bekerja lebih giat. Dan yang ketiga yaitu mampu membangkitkan kerjasama kolaborasi antar bawahan atau pengikutnya. Dan kelemahannya yaitu 1. Mengambil keputusan yang berisiko. 2. Menimbulkan sikap fanatisme pengikut terhadap pemimpin. 3. Janji yang diberikan kadang tidak konsisten. Dan yang keempat yaitu struktur organisasi dan pengambilan keputusan kurang jelas, kadang mengambil sebuah keputusan secara pribadi, kadang secara musyawarah. Perkenalkan, nama saya Resti Luandari. Slide selanjutnya yaitu karakteristik. Ada 5 tipe kepemimpinan demokratik yang tepat untuk organisasi modern, yaitu yang pertama, ia senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritikan dari bawahannya. Yang kedua, selalu berusaha mengutamakan kerjasama tim dalam usaha mencapai tujuan. Yang ketiga, selalu berusaha menjadikan orang lain lebih daripadanya. Yang keempat, selalu berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin. Lalu, ada macam-macam gaya kepemimpinan. Menurut Robbins 2006, ada 4 jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan karismatik. Yang kedua, gaya kepemimpinan tradisional. Yang ketiga, gaya kepemimpinan transformasional. Yang keempat, gaya kepemimpinan visioner. Lalu, gaya kepemimpinan karismatik, para pengikut terpacu kemampuan kepemimpinan yang heroik atau yang luar biasa ketika mereka mengamati perilaku-perilaku para pemimpinnya. Terdapat 5 karakteristik pokok pemimpin karismatik, yaitu yang pertama, visi dan artikulasi, yaitu memiliki visi tujuan baik daripada status quo atau keadaan dalam waktu tertentu dan mampu mengklarifikasi pentingnya visi yang dapat dipahami oleh orang lain. Yang kedua, resiko personal, yaitu pemimpin karismatik bersedia menempuh resiko personal tinggi, menanggung biaya besar, dan terlibat ke dalam pengorbanan diri untuk meraih visi. Yang ketiga, peka terhadap lingkungan, yaitu mereka mampu menilai secara realistis keadaan lingkungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat perubahan. Lalu yang keempat, kepekaan terhadap kebutuhan pengikut, yaitu pemimpin karismatik berperspektif atau sangat pengertian terhadap kemampuan orang lain dan responsif terhadap kebutuhan dan perasaan mereka. Lalu yang terakhir, yang kelima, perilaku tidak konvensional, yaitu pemimpin karismatik terlibat dalam perilaku yang dianggap baru dan berlawanan dengan norma. Perkenalkan, saya Yongki yang melanjutkan diskusi, yaitu gaya kepemimpinan tradisional. Pemimpin tradisional merupakan pemimpin yang memandu atau memotivasi para pengikut mereka menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelaskan persyaratan para peran dan tugas. Gaya kepemimpinan tradisional lebih fokus pada hubungan kepemimpinan bawah tanpa adanya usaha untuk menciptakan perusahaan bagi bawahannya. Terdapat 4 karakter kepemimpinan tradisional.
pertama, imbalan kontingen. Kedua, manajemen berdasarkan pengecualian. Yang ketiga, manajemen berdasarkan pengecualian atau praktik. Keempat itu relation fire. Masuk nomor 3, kepemimpinan transformasional. Itu ada terbagi 4. Pertama itu karisma. Karisma itu menjelaskan, memberikan visi, misi, dan rasa atas misi, menanamkan kebanggaan, meraih kehormatan dan kepercayaan. Yaitu kedua itu inspirasi, mengomunikasikan harapan tinggi, menggunakan simbol untuk memfokuskan pada usaha, menggambarkan maksud penting secara sederhana. Yang ketiga itu stimulasi intelektual, itu menjelaskan di situ mendorong inteligensi, rasionalitas, dan pemecahan masalah secara hati-hati. Yang terakhir itu pertimbangan individual, itu dijelaskan di situ memberikan perhatian pribadi, melayani karyawan secara pribadi, melatih dan menasihati. Yang keempat itu gaya kepemimpinan visioner. Yang maksud dengan gaya kepemimpinan visioner itu adalah kemampuan menciptakan dan mengartikulasikan visi yang realitas, kredibel, dan menarik mengenai masa depan organisasi yang tengah tumbuh dan membaik. Visi ini jika diselesaikan, diimplementasikan secara tepat, mempunyai kekuatan besar yang bisa mengakibatkan terjadinya lompatan awal ke masa depan dengan membangkitkan keterampilan, bakat, dan sumber daya untuk mewujudkannya. Sekian.